Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wadir Tipit Siber Bariskim Polri yang kami hormati Kasubdit dan rekan-rekan penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media. Yang ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bariskim Polri akan menyampaikan press release terkait pengungkapan tindak pidana perjudian online, di mana kasus ini hasil dari patroli siber yang selalu dilaksanakan oleh Direktorat Siber untuk memantau kejahatan atau kriminalitas di dunia maya, yang salah satunya adalah perjudian online. Dari hasil patroli siber ini, pada tanggal 6 telah dilakukan penyelidikan dan Direktorat Siber melakukan tindak lanjut dengan mengamankan beberapa tersangka yang TKP-nya di Provinsi Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Di depan rekan-rekan ada 11 tersangka yang mana diamankan kemarin, dan dari 11 tersangka ini tentu Direktorat Siber terus melakukan pendalaman yang tidak menutupkan kemungkinan ada tersangka lain. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Wadir untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Karopenmas, rekan-rekan penyidik dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Bagaimana tadi disampaikan oleh Karopenmas bahwa tidak henti-hentinya Direktorat Tindak Pidana Siber ini melakukan kegiatan melalui proses profiling atau penyelidikan yang kita kenal melalui kegiatan patroli siber. Jadi patroli siber ini melaksanakan kegiatan 24 jam secara bergantian, dan kita selalu memonitoring terkait kegiatan yang ada di ranah cyber. Nah, tentunya rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah melakukan pengungkapan terkait dengan perjudian online. Jadi tahun 2023 ini kita sudah menangani atau melakukan pengungkapan 77 kasus dan 130 tersangka sampai dengan saat ini. Ya, sebagaimana diketahui rekan-rekan juga 2 minggu yang lalu 31 orang kita lakukan penangkapan. Dan hari ini ya, tanggal 6 kita melakukan pengungkapan, kita melakukan penangkapan dan sudah dilakukan penahanan terhadap 11 orang ya, yang melakukan tindak pidana perjudian online. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari mulai tadi malam, dan hari ini kita lakukan penahanan. Dari 11 orang ini tentunya ada 1 orang koordinator dan 10 yang membantu operasional. Koordinatornya adalah Saudara R, kemudian dibantu oleh AS, AP, AL, DN, kemudian IF, D, kemudian M, MA, MR, dan PS. Itu tersangka dari yang kita lakukan penangkapan. Kemudian barang bukti ini juga ada di depan kita, ada 12 unit komputer atau laptop, kemudian 21 unit berbagai merek handphone, kemudian 1 kotak SIM card yang kita lakukan penyitaan. Nah, selanjutnya mungkin untuk penerapan pasal disampaikan oleh penyidik yang menangani. Saya persilakan Pak Rizky. Mohon
Mohon izin Pak Karo dan Pak Wadir, rekan-rekan, terhadap perkara ini penyidik telah menerapkan beberapa pasal dari beberapa undang-undang, baik undang-undang ITE, KUHP maupun undang-undang TPPU. Jadi telah kita terapkan berdasarkan yang pertama 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun penjara. Kemudian pasal 3 dan pasal 10 dari undang-undang TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Demikian Pak Wadir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subdit. Jadi rekan-rekan media, tentunya tetap kami dalam kesempatan ini juga selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya untuk tidak melakukan praktek-praktek yang sifatnya perjudian, ya, baik itu sebagai pemain apalagi sebagai bandar. Ini tetap kita supaya menghindari sehingga memang perjudian ini kita bisa berantas bersama-sama. Saya kira itu mungkin kami kembalikan ke Karopenmas. Baik, terima kasih Pak Wadir, Pak Kasubdit. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan media bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Mbak. Baik, silakan Pak Wadir. Baik, terima kasih. Jadi tetap Direktorat Tindak Pidana Cyber secara terus-menerus tadi kami sampaikan kita akan terus melakukan patroli cyber ketika ditemukan ya, ada perjudian, ya kita juga akan berupaya untuk melakukan pengungkapan. Di samping itu kegiatan preventif juga kami lakukan koordinasi dengan Kominfo. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih ada 564 web ya, perjudian yang bisa diakses oleh masyarakat kita. Itu kita lakukan pemblokiran terhadap website tersebut. Dampak saya kira memang ini ya, cukup mengkhawatirkan ketika memang masyarakat yang melakukan sebagai pemasang perjudian ini bisa menjadi kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan tentunya ini juga akan berdampak kepada stres ketika keuangannya sudah tidak ada dan bahkan mungkin bisa timbul tindak pidana lain atau kriminal lain untuk mendapatkan uang untuk memasang perjudian tersebut. Nah, ini tentunya kita juga menghindari masyarakat untuk menjadi korban perjudian online ini. Saya kira itu mungkin, Mas. Ya, silakan. Mas. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk tracing aset ini kan baru kita dalami. Ya, kita kan itu perlu waktu karena harus dianalisis dari transaksi keuangan. Kemudian kita juga dari pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih dalam. Ya tadi sudah disampaikan oleh penyidik bahwa ini diterapkan undang-undang TPPU dan ini baru ditangkap kemarin ya kurang lebih 1 hari lebih ini yang bersangkutan
kita lakukan penangkapan dan penahanan, dan tentunya itu akan kita dalami terus, termasuk tadi disampaikan oleh Karopenmas bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena memang ini terus kita dalami, karena ini baru 1 hari kemudian kita rilis. Nah ini hari ini terus kita maraton untuk lakukan pemeriksaan proses penyidikan itu, Mas, ya. Ya, datanya ada sih di Subagop, cuman secara keseluruhan mungkin ini parsial kita sampaikan. Seperti yang minggu-minggu lalu kan ada kendaraan juga yang kita lakukan penyitaan, kemudian juga ada satu rumah kalau tidak salah itu juga kita lakukan penyitaan. Ya, tapi keseluruhan memang kita sedang kompilir semua, terus kita datakan. Udah, maksudnya tadi ya dijelaskan sama Pak Wadir, ini masih terus didalami ya. Artinya karena ini proses baru sehari ya, menuju 2 hari, tentu proses penyidikan ini terus berlangsung. Dikatakan tadi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain, apakah itu bandar di atasnya ataukah pelaku-pelaku lainnya. Kemudian terkait aset tadi Pak Wadir sudah sampaikan tracing ya. Tracing tentu bicara aliran dana atau transaksi ya. Transaksi terkait dengan tindak pidana perjudian online. Itu maksud Pak Wadir terkait dengan penelusuran transaksi keuangan hasil daripada kejahatan perjudian online ini. Itulah makanya penerapan pasal tidak pidana pencucian uang. Yang lain? Pak Lele, silakan. Izin Pak, baik dari antara Pak, kemarin juga sudah pengungkapan 31 orang, sekarang 11 orang. Apakah ada kaitannya dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kan disampaikan itu dia mengelola web, beberapa macam web. Kalau ini web yang mana yang dia kelola? Terus untuk TPPU-nya apakah diperlakukan untuk mereka semua atau hanya untuk bandar saja? Itu aja dulu Pak, terima kasih. Silakan Pak Wadir. Baik, jadi dari hasil penelusuran kita, termasuk dari mulai penyelidikan maupun penyelidikan, antara yang 31 kemarin kita lakukan pengungkapan dengan yang ini berbeda. Ya, jadi tidak ada korelasinya untuk saat ini. Kemudian website yang saat ini kita ungkap adalah website Auto 88. Auto 88 website-nya. Satu doang ya Pak? Ya, satu website. Terus TPPU-nya apakah semuanya dikenain TPPU? Ya tentu kita tracing nanti, tadi disampaikan setiap orang nanti kan kita tracing. Memang itu di luar konteks penyidikan ya, kita menanyakan apakah dulu main dan sebagai kos sampai bekerja. Yang sementara ini kita dalami karena baru 1 hari, ya tentunya kita pemeriksaannya mengarah kepada masing-masing perannya sebagai apa. Jadi kita fokus dulu kepada bagaimana mengkonstruksikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Itu bisa ditanya mungkin nanti kalau salah satu ya ditanya. Pak, 2 kali dilakukan pengungkapan di Bali dengan jumlah juga kema 31, sekarang 1. Kenapa Bali Pak banyak? Apa indikasi banyak judi online di sana atau gimana Pak? Ya, sementara ini kebetulan saja bertempat ya. Kalau lihat alamatnya kan bukan tempat yang bersangkutan semua. Ini kebetulan tempatnya yang kita hasil proses penyelidikan dan penyidikan. Kita kan ini proses ya, patroli cyber ini nggak tiba-tiba ketika nangkap menemukan terus tertangkap hari itu, kan kita lakukan proses penyelidikan, proses profiling.
Dan kebetulan memang tempat yang kita temukan pada saat ini yang bersangkutan adalah menyewa tempat di wilayah hukum Bali. Gitu. Karena sebelumnya kan Pak Dir pernah sempat menyebutkan ciri-cirinya ada rumah besar, dihuni banyak orang. Apakah di sana juga kondisinya mendukung untuk melakukan? Ya, hampir sama ya, karena sewa kan gitu ya. Mungkin di sana tempatnya juga tidak dicurigai karena banyak tempat untuk dilakukan penyewaan ya, seperti villa, ruko gitu ya. Tetapi kembali bahwa memang tidak satu wilayah, mungkin beberapa hari yang lalu juga dilakukan pengungkapan oleh PMU juga ada di wilayah Tangsel gitu ya. Ini di villa apa di mana Pak? Apa? Ini di villa? Di rumah. Perumahan. Terakhir ya. Baik, jadi kalau tadi terkait yang pertama dipertanyakan bahwa usianya apakah ada yang di bawah umur karena kelihatannya masih remaja gitu ya. Jadi dari hasil data kita memang tidak ada yang di bawah umur, ya, jadi semua cukup umur. Kemudian untuk berapa penghasilan, berapa omset itu tadi kita masih mendalami melakukan tracing. Jadi ini belum selesai untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Jadi terus kita dalami. Jadi dari mulai berapa penghasilan, omsetnya berapa, asetnya berapa, karena kita juga tidak akan terpaku berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan. Berapa omsetnya, ya, mungkin nanti bisa kelihatan dari tracing. Kita juga akan berkoordinasi, bekerja sama dengan analisis keuangan sehingga nanti bisa ketahuan perputarannya berapa. Jadi kalau kesimpulan sekarang jumlahnya sekian kita masih dalami. Baik ya rekan-rekan, sekali lagi ini masih terus didalami, masih proses. Tentu nanti bila ada perkembangannya akan kami sampaikan kembali. Karena saya cukup untuk press release terkait pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.